Shalom teman-teman, jumpa lagi. Kesempatan kali ini saya lanjut membahas mengenai Alkitab. Alkitab adalah firman Allah yang hidup. Teman-teman, kita masuk kitab Keluaran. Keluaran 1. Yakub dan anak-anak serta keluarga mereka pindah ke Mesir. Mereka berjumlah 70 orang. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Lalu meninggallah Yusuf dan saudara-saudaranya yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan bertambah banyak jumlahnya. Kemudian Mesir dipimpin oleh seorang raja Firaun yang tidak mengenal Yusuf. Firaun tidak menyukai orang Israel karena jumlah mereka lebih banyak dari orang Mesir. Firaun menindas orang Israel dengan kerja paksa. Orang Israel harus mendirikan kota-kota perbekalan, yaitu Piton dan Ramses. Tapi semakin ditindas orang Israel, semakin banyak bertambah. Firaun memerintah bidan yang menolong perempuan Israel waktu bersalin, yaitu Sifra dan Puah, untuk membunuh anak laki-laki, tetapi anak perempuan dibiarkan hidup. Namun, bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan apa yang diperintahkan Firaun, sehingga Allah membuat mereka berumah tangga. Firaun memerintah seluruh rakyatnya melemparkan anak laki-laki yang dilahirkan bagi orang Israel ke dalam sungai Nil. Tetapi anak perempuan dibiarkan hidup. Keluaran 2. Dari keturunan Lewi lahirlah seorang anak laki-laki. Dilihat anak itu elok, sehingga disembunyikan anak itu selama 3 bulan. Karena tidak dapat disembunyikan lebih lama, maka diambil sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan ter. Diletakkan bayi itu di dalamnya dan ditaruh di tepi sungai Nil. Ketika itu, datanglah putri Firaun untuk mandi. Kakak bayi itu mengawasinya agak jauh. Ketika dilihat putri Firaun bayi itu, bertanyalah kakak bayi itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkan inang penyusu untuk bayi itu bagi tuan putri?" Hal itu dipandang baik oleh putri Firaun. Ketika anak itu menjadi besar, dibawalah kepada putri Firaun dan mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, karena aku telah menariknya dari air. Musa telah dewasa. Musa keluar untuk melihat saudara-saudaranya yang melakukan kerja paksa mereka.
Musa melihat seorang Mesir memukul seorang Ibrani. Ketika dilihat tidak ada orang, dibunuhnyalah orang Mesir itu. Tetapi kejadian itu diketahui orang Ibrani. Musa menjadi takut. Ketika Firaun mendengar perkara itu, direncanakan untuk membunuh Musa. Musa melarikan diri ke Midian. Musa tinggal di tempat Rehuel, seorang imam di Midian. Musa menikahi anak Rehuel, yaitu Sipora, dan melahirkan seorang anak laki-laki bagi Musa. Musa menamainya Gersom. Kejadian 3. Musa biasa mengembalakan kambing domba mertuanya. Sampailah Musa di gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Malaikat Tuhan menampakkan diri padanya dalam nyala api, dalam semak duri. Dan berkatalah Tuhan kepada Musa, "Jangan dekat-dekat, tanggalkan kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Allah mengutus Musa untuk melepaskan orang Israel dari penindasan orang Mesir dan membawa orang Israel menuju tanah Kanaan, negeri yang melimpah susu dan madu. Namun Musa berkata bahwa ia tidak pandai bicara, sehingga Allah berkata kepada Musa supaya menaruh perkataannya kepada Harun kakaknya. Demikianlah Harun akan menjadi juru bicaramu. Dan bawalah tongkat di tanganmu yang harus kau pakai sebagai tanda mujizat. Musa kembali kepada mertuanya dan meminta izin untuk kembali melihat saudara-saudaranya yang ada di Mesir. Mertua Musa berkata, "Pergilah dengan selamat." Musa mengajak istri dan anak-anaknya kembali ke tanah Mesir, dan Musa membawa tongkatnya. Allah telah berfirman kepada Musa, "Semua orang yang ingin mencabut nyawanya telah mati." Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, "Pergilah ke padang gurun menjumpai Musa." Harun berjumpa dengan Musa. Musa dan Harun menghadap Firaun lalu berkata, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel untuk pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Bahkan Firaun memerintah kepada pengerah-pengerah Firaun untuk tidak memberikan jerami kepada bangsa Israel dan harus membuat batu bata dengan jumlah yang tetap. Maka orang Israel berserakan ke seluruh tanah Mesir untuk mencari tunggul gandum sebagai pengganti jerami, sehingga pengerah-pengerah Firaun memukul mandur-mandur Israel untuk
menyelesaikan jumlah batu bata seperti yang kemarin. Demikianlah mandur-mandur Israel mengadukan hal itu kepada Firaun. Tetapi Firaun berkata kepada mereka, "Pemalas kamu. Itu sebabnya kamu berkata, izinkan kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi sekarang pergilah, bekerja. Jerami tidak akan diberi, tetapi jumlah batu bata yang sama harus diserahkan." Maka mengertilah para mandur Israel bahwa keadaan mereka dalam keadaan susah. Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun. Berkatalah mereka, "Kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu. Kamu telah memberi pisau kepada Firaun dan hamba-hambanya untuk membunuh kami." Lalu Musa menghadap Tuhan dan berkata, "Aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu. Tetapi dengan jahat Firaun memperlakukan umatmu dan tidak melepaskan umatmu sama sekali. Berfirmanlah Tuhan, sekarang engkau akan melihat apa yang aku lakukan terhadap Firaun. Sebab dengan tangan yang kuat, Firaun akan membiarkan umatku pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi dari negerinya." Musa berumur 80 tahun dan Harun 83 tahun. Waktu mereka menghadap Firaun, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah sesuatu mujizat, maka katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular." Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu mereka melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan pegawainya. Maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun memanggil orang berilmu dan ahli-ahli sihir untuk melakukan yang sama dengan tongkat Harun. Dan tongkat mereka menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Namun hati Firaun mengeras dan tidak mau mendengar Musa dan Harun seperti yang difirmankan Tuhan. Musa dan Harun melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Inilah tulah yang pertama. Mereka menghadap Firaun pada waktu pagi. Di depan Firaun dipukulkan tongkat ke air sungai Nil, dan air sungai Nil menjadi darah. Sehingga matilah ikan, dan sungai Nil berbau busuk. Maka orang Mesir tidak dapat meminum air di sungai Nil. Selokan, kolam, wadah batu, dan wadah kayu, semua air menjadi darah. Tetapi para ahli Mesir dengan mantra mereka membuat yang demikian juga, sehingga hati Firaun berkeras dan tidak mau mendengar Musa dan Harun seperti yang difirmankan Tuhan. Demikian genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Keluaran 8, tulah yang kedua, Katak.
Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya ke atas segala air di Mesir. Maka bermunculan katak-katak menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli Mesir dengan mantra-mantra juga melakukan demikian, sehingga bermunculan katak-katak meliputi tanah Mesir. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun untuk berdoa kepada Tuhan supaya dijauhkan katak-katak itu dari dirinya dan rakyatnya. Lalu Musa berseru kepada Tuhan sehingga katak-katak itu mati lenyap dari rumah, dari ladang, dari halaman. Lalu dikumpulkan orang-orang bangkai-bangkai katak itu sehingga tanah itu berbau busuk. Ketika dilihat Firaun, terasa kelegaan. Firaun tetap berkeras hati untuk tidak membiarkan orang Israel pergi menyembah Tuhan. Tulah ketiga, nyamuk. Atas perintah Tuhan, Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkan pada debu tanah. Nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan hewan. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh Mesir. Para ahli ilmu mantra tidak dapat melakukan demikian. Namun Firaun tetap berkeras hati tidak mendengar Musa dan Harun seperti yang difirmankan Tuhan. Tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Atas perintah Tuhan, segala ternak orang Mesir mati. Tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun mati. Namun Firaun tetap berkeras hati dan tidak membiarkan bangsa Israel pergi. Tulah keenam, bara. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburan, serangkup penuh. Dan Musa harus mengamburkan ke udara di depan mata Firaun. Maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir. Dan debu itu menjadi bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Lalu Musa melakukan seperti yang difirmankan Tuhan. Tetapi Firaun tetap tidak mau mendengar Musa dan Harun. Tulah ketujuh, hujan es. Musa melakukan seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Musa mengulurkan tongkat ke langit, maka Tuhan mengadakan guru dan hujan es, dan menyambar apapun di bumi. Dan turunlah hujan es meliputi tanah Mesir. Hujan es menimpa segala sesuatu yang ada di padang di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang. Hanya di tanah Gosen, kediaman orang Israel, tidak ada hujan es. Tulah kedelapan, belalang. Atas perintah Tuhan, Musa dan Harun menghadap Firaun. Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir. Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri Mesir dan membawa belalang. Belalang itu meliputi tanah Mesir dan negeri itu menjadi gelap. Belalang memakan habis semua yang tertinggal dari hujan es. Tulah ke-9, gelap gulita. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang tidak dapat meraba gelap itu. Demikianlah Musa melakukan yang difirmankan Tuhan, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari.
Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang. Namun Firaun tetap berkeras hati, tidak membiarkan orang Israel pergi. Keluaran 12. Atas perintah Tuhan, Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata, "Pergilah, ambil kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Ambillah seikat hisop dan celuplah ke dalam darah dan sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Tuhan akan menulahi Mesir. Apabila Tuhan melihat darah pada ambang atas dan kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewatinya dan tidak membiarkan pemusnah masuk menulahi." Tulah ke-10, anak sulung mati. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di Mesir. Pada malam itu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Bangunlah dan keluarlah dari tengah-tengah bangsaku." Orang-orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa Israel untuk pergi dengan segera. Orang Israel melakukan seperti kata Musa. Mereka meminta barang-barang emas dan perak serta kain-kain dari orang Mesir. Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati kepada orang Israel, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikian orang Israel merampasi orang Mesir. Kemudian berangkatlah bangsa Israel dari Ramses menuju Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki pejalan kaki, belum termasuk anak-anak. Lamanya orang Israel diam di tanah Mesir adalah 430 tahun. Firaun membiarkan bangsa Israel pergi. Allah menuntun mereka melalui jalan padang gurun menuju laut Teberau. Musa membawa tulang-tulang Yusuf juga. Demikian mereka berangkat dari Sukot ke Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dengan tiang awan dan pada malam hari dengan tiang api, sehingga mereka dapat berjalan baik siang maupun malam. Firaun berubah hatinya dan memasang keretanya, membawa rakyatnya serta 600 kereta terpilih, masing-masing dengan perwiranya. Mereka mengejar orang Israel. Saat Firaun telah dekat, maka ketakutanlah orang Israel dan berseru kepada Tuhan. Berkatalah Musa, "Jangan takut, berdirilah tetap dan lihat keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Musa melakukan yang difirmankan Tuhan kepadanya. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat yang kering. Orang Mesir mengejar orang Israel sampai ke tengah-tengah laut pada waktu jaga pagi. Tuhan mengacaukan roda kereta tentara Mesir sehingga berjalan miring dan berat. Atas perintah Tuhan, Musa mengulurkan tangannya ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir.
menutup kereta dan orang berkuda dan seluruh pasukan Firaun. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Sampai di sini dulu teman-teman. Dari kitab Keluaran 1 sampai Keluaran 14. Kita akan jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.